Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan atas semua kendala teknis hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Mamdet sekalian. Saya Dr. Dini Wahyudini, spesialis anak dari Rumah Sakit Duren Sawit. Terima kasih atas Mom and Dad yang telah ikut join IG Live kita hari ini dalam rangka dalam rangka Hari Anak Nasional dengan hari ulang tahun Primaku yang kelima. Bulan ini merupakan bulan yang sangat spesial untuk Primaku karena merupakan anniversary Primaku yang kelima. Dalam bulan ini juga banyak sekali activity, kompetisi, serta konten yang sangat kreatif, konten edukasi dari Primaku. Salah satunya dalam rangka Hari Anak Nasional, kita ada IG Live, serangkaian IG Live dari pagi sampai IG Live terakhir kali ini tentang anak tantrum. Jangan lupa, Mama and Dad sekalian, untuk download aplikasi Primaku, karena di Primaku kita untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, dan Primaku itu merupakan mitra resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini, Mom and Dad yang telah mendownload aplikasi Primaku hampir 1 juta orang. Selain itu, untuk Mom and Dad sekalian yang sudah download aplikasi Primaku, jangan lupa untuk update fitur karena update aplikasi karena ada fitur terbaru yaitu rapor anak dan rapor orang tua, di mana di situ akan diperlihatkan kesimpulan terkait hasil tumbuh kembang dari anak Mom and Dad sekalian. Oke. Selanjutnya, jangan lupa untuk share keseruan dari IG Live kita hari ini dengan diposting di IG Story Mom and Dad sekalian, lalu di tag ke IG kita yaitu @official.primaku. Hari ini kita rencana akan membahas isu yang sangat menarik, yaitu kalau anak tantrum kita harus apa? Orang tua jangan ikut-ikutan tantrum. Yang akan kita bahas yaitu tantrum itu apa sih? Terus apa yang harus kita lakukan kalau anak kita tantrum? Dan kalau anak kita tantrum, terus kita harus melakukan apa nih supaya orang tuanya nggak ikut-ikutan tantrum? Kali ini kita akan membahas terkait isu tantrum ini dengan narasumber yang sangat handal, yaitu dari Mbak Saskia Aulia Prima. Beliau adalah psikolog, yaitu co-founder dan head of content marketing dari 3 generasi. Beliau juga merupakan clinical child psychological rumah konsultasi 3 generasi ex-klinik Brawijaya. Apa kabar Mbak Saskia? Sehat Bu Dokter, Alhamdulillah. Dokter Dini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Mbak Saskia, terima kasih nih atas kesempatannya bisa kolaborasi bersama Primaku dalam rangka Hari Anak Nasional dan juga hari ulang tahun Primaku yang kelima. Banyak banget konten-konten YouTube dari 3 generasi dengan Mbak Saskia terkait anak tantrum. Jadi kita mau banget nih diajarin ngobrol bareng terkait dengan tantrum karena banyak sekali mom and dad yang selalu tanya, tantrum itu apa sih? Terus kalau anak saya tantrum, terus saya harus berbuat apa? Terus gimana nih kalau misalnya anak saya tantrum, gimana caranya supaya mom and dad sekalian gak ikut-ikutan tantrum? Gimana nih Mbak Saskia tentang tantrum nih? Iya dok, ini memang ini kan ya, mungkin kalau kayak buat Bu Dokter gitu ya sama aku kayak kita sering banget salah tantrum yang sekitaran usia 1 tahun sampai 4 tahunan lah ya. Ini biasanya tuh paling sering ditanya. Jadi kalau misalnya nggak ke dokter anak, psikolog itu sering banget tantrum ini tuh term atau istilah yang sering kesebut gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tantrum itu sebenarnya bentuk ekspresi emosi besar ya biasanya yang diluapkan oleh anak. Dan normally atau normalnya wajarnya terjadi sampai sekitar usia 4 tahunan, dari usia 1 tahunan lah. Jadi kalau misalnya bayi saya 3 bulan tantrum, kayaknya bukan tantrum ya dok, karena emang masih suka nangis ya. Jadi kadang-kadang kan gitu ya, kayaknya semuanya kalau rewel tuh jadi tantrum gitu. Nah ini memang tantrum ini sebenarnya juga terjadinya karena kan memang anak-anak di usia segitu tuh 1 sampai 4 tahunan tuh ibaratnya caranya untuk mengontrol emosi gitu ya, mengelola emosinya itu tuh memang dari susunan otaknya dan prosesnya juga masih berjalan gitu sehingga keluarnya tantrum itu. Jadi sebenarnya kalau tantrum tuh bukan berarti ini perkembangan yang tidak sehat. Sebenarnya tantrum ya perkembangannya tuh sehat-sehat aja. Hanya ini bentuk ekspresi emosi di anak-anak yang memang proses mengontrol atau mengendalikan emosinya sedang bertumbuh gitu sih dokter. Oke. Terus kalau misalnya
tantrum itu berarti kalau misalnya dari kata Mbak Saskia, berarti antara 1 sampai 4 tahun itu bisa dibilang normal. Gimana Mbak? Iya benar. Jadi biasanya kalau kita ngelihat gitu ya, kapan sih tantrum tuh dianggap wajar atau enggak gitu? Kapan apa ya istilahnya? Ini jangan-jangan anak manipulasi atau enggak gitu? Memang kalau bar yang dipakai adalah sampai sekitar usia 4 tahunan gitu. Kenapa? Karena memang teorinya sih sampai kadang-kadang 4 tahun sampai 4 tahunan ya, tapi kadang-kadang baru ada juga yang di 5 tahun tuh baru mulai lebih bisa mengontrol perasaan mereka. Itu baru mulai ya gitu, para ayah dan ibu sekalian gitu. Jadi don't worry gitu, pelan-pelan. Nah, memang ada beberapa ketika setelah 4 tahun biasanya mungkin ada beberapa hal kalau misalnya bentuk tantrumnya masih sama itu bisa jadi sebetulnya masalahnya bukan tantrum. Jadi kalau kita ngelihat tantrum itu di sekitar 1 sampai 4 tahun kalau marah itu kadang-kadang kita nemu anak yang teriak, guling-guling gitu ya, Hmm. nangis Hmm. sama gitu. Kadang-kadang sampai Hmm. mungkin dilempar sesuatu gitu. Nah, harapannya ketika usia 4 dan 5 tahun itu sudah mulai anak itu bisa menggunakan kalimat, bisa ngomong perasaannya apa. Sehingga si tantrumnya tadi bentuk ekspresinya berkurang gitu. Jadi kalau setelah 4 tahun mungkin namanya bukan tantrum gitu ya. Mungkin ada masalah pendisiplinan atau hal-hal lain yang terjadi. Ada juga sih Bu Dokter kayak misalnya tantrum yang masih tergolong tantrum yang wajar atau misalnya ini kayaknya udah mulai bahasa anak sekarang tuh atau orang tua sekarang red flag ya atau mungkin ini kita mesti tanya nih ke dokter atau ke psikolog gitu. Memang ini sih ya Bu Dokter kalau buat tahu karena anakku tuh di usia-usia yang hampir lewat dikit lah gitu dan ini tuh ada Hmm. masa-masa kita tuh bingung ini tuh sebenarnya wajar atau kegagalan orang tua dalam mengasuh gitu ya dan yang menarik tantrum ketika usia toddlerhood itu ya sampai 4 tahunan itu tuh dalam 1 jam anak dan orang tua tuh bisa berkonflik 3 sampai 15 kali dok jadi kalau kita kali 24 jam dipotong waktu tidur tuh banyak banget ya sama toddler ini termasuk tantrumnya gitu. Nah, menjadi mungkin sebenarnya masalahnya bukan tantrum atau kita perlu konsultasikan ketika durasinya tuh lama banget gitu. 1 kali tantrum Hmm. tuh 25 menit lebih. Terus bisa sering banget dalam sehari 2 sampai 5 kali bahkan tuh bisa seminggu nggak berhenti berhenti gitu. Atau sudah mulai menyakiti diri sendiri gitu ya, sudah mulai agresif banget gitu sehingga ketika itu terjadi, ini mungkin tanda-tanda, oh tantrumnya bukan tantrum yang biasa. Jangan-jangan masalahnya bukan tantrum, sehingga perlu dicek nih ke ahlinya gitu sih dok. Kalau ditanya, Oke. lain 4 tahun apa sih yang membedakan gitu. Berarti kita tetap aja tantrum harus kita lihat ya, kita observe, kita nilai apakah ini tantrum yang normal atau kita harus cari pertolongan nih istilahnya. Kita Mm-mm. harus ke psikolog atau kita ke dokter. Jadi memang acara ini tuh penting banget sebenarnya untuk mengetahui kapan sih kita harus baik-baik aja, kapan kita harus tenang, anteng-anteng aja, dan kapan kita harus waspada. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih dari kalau misalkan tadi kan Mbak Saskia juga bilang ya, apa kita harus waspada kalau misalnya tantrumnya itu misalnya lebih lama atau dia di atas 4 tahun, ada masalah pendisiplinan. Sekarang kapan sih kita curiga nih, jangan-jangan anak tantrum saya apakah berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi Oke. kita gimana nih, ngelihatnya gimana? Terus adakah batasan khusus kalau misalnya, wah ini kayaknya jangan-jangan anak saya berkebutuhan khusus atau misalnya apakah ada masalah gangguan perhatian di anak saya, kurang lebih gitu. Gimana nih Mbak Saskia? Iya, kalau kita ngomong kebutuhan khusus, aku percaya semua anak punya kebutuhan khusus gitu. Jadi hanya beda-beda skalanya gitu. Ketika kita ngomongin tantrum, fokus kita kadang-kadang kan orang tua ini kebutuhan khusus misalnya kayak ada labelnya gitu ya. Apakah ini gangguan A atau gangguan B? Biasanya itu betul kita harus tahu, tapi most likely dokter atau psikolog kita biasanya ngarahin ke spesifik problemnya dari kebutuhan khususnya itu apa gitu. Ketika kita ngomongin tantrum berarti sebenarnya yang kita lihat lebih detail adalah masalah emosinya nih. Emosinya ini masih dalam taraf yang wajar sesuai usia perkembangannya atau enggak. Di anak-anak usia 1 sampai 4 tahun ya wajarnya kalau marah karena kalau usianya belum sampai 4 tahun kadang memang masih sering apalagi belum bisa ngomong sering marah, sering mukul, sering guling-guling begitu udah bisa ngomong mungkin verbal udah bisa keluar tapi masih sambil mukul kadang gitu. Nah itu sebenarnya luapan emosi yang wajar ya dari ibu gitu. Jadi kita nggak bisa memperlakukan anak di bawah 4 tahun, kamu itu kalau ngomong itu harus jelas atau misalnya kayak orang dewasa karena itu caranya mereka bertumbuh juga beda gitu. Nah, kita katakan mungkin kalau kebutuhan khusus kan agak serem ya, tapi ini kayaknya bukan tantrum yang di perkembangan yang seharusnya atau wajar itu Oke. ada hal gitu.
Kayak pertama misalnya terjadinya sehari itu lebih dari 2 kali, terus kayak 1 kali episode itu bisa lebih dari 25 menit. Karena sebenarnya biasanya sampai 15 menit tuh mereka udah capek. Jadi kalau anak-anak yang tantrum pada umumnya tuh depannya biasanya mereka marah banget sampai ada grafik tertentu mereka lelah nih, terus suaranya udah mulai terisak-isak gitu udah. Nah itu Dan biasanya udah, menyerah gitu ya. ya, nah ada banget kan ya Bu Dokter masa-masa di mana itu terjadi. Hmm, Nah itu tuh nggak apa-apa gitu. ya. Kalau misalnya, oh setiap saat terjadi dan itu seminggu terus-terusan, mungkin 5 hari lebih sekali, dalam sehari bisa 2 kali lebih, terus episodenya lama tadi kan hampir setengah jam. Nah ini bisa kemungkinannya banyak gitu. Jadi bisa mungkin sebenarnya dia ada masalah sensori kah, meltdown kah, itu sangat banyak yang nggak bisa kita tebak hanya dari 1 kali observasi gitu. Terus juga ketika si tantrumnya ini bentuknya yang wajarnya biasanya guling-guling tuh masih agak wajar gitu. Terus masih wajar lah. Marah, teriak gitu ya, atau kadang pukul-pukul gitu tuh masih wajar. Tapi kalau udah menyakiti diri sendiri, misalnya ngejedutin kepala terus-terusan gitu, terus menyakiti orang lainnya sangat intens gitu, terus gak berhenti-berhenti. Nah ini juga bentuk-bentuk yang harus kita waspadai gitu. Jadi teman-teman sama orang tua mungkin lihatnya dua. Dari seberapa intens dan seringkah frekuensi dari tantrum ini jadi selain usianya tadi, kemudian juga bentuk tantrum, bentuk perilakunya pada saat tantrum itu seperti apa. Nah dari situ nanti bisa tuh kita kalau kayaknya tadi, oh kayaknya tuh anak aku udah memenuhi 1 dari 3 itu gitu. Oh sama satu lagi, mengganggu nggak waktu tidur dia, makan dan yang lain semua jadwal. Kalau itu terganggu ketika memenuhi, silahkan dikonsultasikan lebih dalam, either ke psikolog gitu ya, atau ke dokter anak. Biasanya sih kita berdua ini ya dok, apa kerjasama gitu, kayak dari bagian. Kolaborasi. Karena kan ada hal-hal yang, oh ternyata masalahnya bukan di masalah emosional, tapi masalah secara medis yang kemudian berimbas ke emosional juga bisa ya dok itu terjadi. Jadi kayak Oke. sakit perut terus-terusan kan ya pasti jadi tantrum gitu kan. Iya, betul. Oke. Oke. Terus gimana kita mengenali penyebab tantrum, Mbak? Penyebab tantrum kalau misalnya anak tuh sepanjang hari tuh kayak misbehave gitu. Kayaknya bawaannya tuh dia eh, perilakunya tuh kayak berbeda gitu. Oke. Misbehave terus gimana nih, kapan nih kita tahu, oh, ini dia cuma emang lagi iseng aja nih, kayaknya lagi emang pengen, kayaknya kan kita sering ya kalau yang udah yang mom and dad nih, anak-anak kadang-kadang tuh kalau dipanggil terus nggak nyaut gitu ya, terus disuruh ini malah disuruh mandi malah keluar gitu, malah jadi main gitu ya. Terus kapan nih kita menentukan ini tuh lagi tantrum atau lagi misbehave? Ada 2 prinsip yang biasanya aku pegang gitu. Yang pertama adalah apapun respon emosi atau perilaku anak itu adalah cara mereka berkomunikasi mengenai kebutuhannya. Jadi sebenarnya apalagi kalau yang lebih kecil, mungkin dia nggak tahu gitu dia harus mengungkapkannya seperti apa. Jadi bentuknya salah satunya tantrum gitu. Terus mungkin yang kedua juga kadang kita mikir ya, ini anaknya lagi manipulatif gitu. Itu kan kata-kata yang paling sering aja nih dia. Tapi mungkin dan ibu perlu tahu bahwa kemampuan untuk memanipulasi itu butuh banyak cara kerja, berpikir, dan otak yang rumit gitu. Jadi itu kayaknya bisa dilakukan sama orang dewasa ya dok gitu. Karena kan perlu planning, perlu mungkin kayak mencari celah gitu. Itu tuh kalau anak-anak di usia 4 tahun ke bawah tuh kayaknya belum bisa gitu. Jadi kita harus buang jauh-jauh bahwa anak ini memanipulasi kita nih gitu. Karena nanti kita jadi nggak fokus sama masalah dia apa. Kemudian kita kembali ke prinsip yang pertama, bahwa ketika anak tuh mengeluarkan emosi yang besar, itu berarti ada kebutuhan yang perlu dia sampaikan. Sebenarnya kan tantrum tuh karena emosi besar dia terjadinya pada banyak hal ya gitu. Kalau aku ingat anakku dulu umur 1,5 tahun gitu dok, kayak dia nyusun balok, baloknya jatuh aja tuh kayak dunianya runtuh gitu. Jadi Oh ya. frustrasi kayak gitu runtuh. Atau makan roti, terus rotinya tuh kayak mungkin selainya atau lauknya tuh kayak geser dikit itu marah gitu. Keluar gitu. Dia nggak mau gitu, atau dia lagi lapar, kurang tidur gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang biasa terjadi di masalah anak-anak gitu ya. Terus kecapean gitu, terus kayak itu tuh yang sakit gitu ya, itu memicu tuh mereka punya emosi yang seperti itu gitu. Tapi ya memang itu hal-hal yang sebetulnya nggak apa-apa gitu. Tapi ada hal secara psikologis yang mungkin itu sebenarnya adalah hubungannya sama kita. Misalnya aku sampai sekarang dok, kalau misalnya aku lagi sibuk banget kerja nih kayak hari ini kan, karena ya jadi banyak yang banyak kegiatan gitu. Nah itu biasanya ketika aku ketemu dia lagi itu lebih challenging gitu, lebih kayak Oh,
Misalnya sepatu yang bisa pakai sendiri minta dipakein, makan bisa sendiri minta disuapin. Kalau enggak tuh nangisnya Baju kayak minta dikancingin gitu ya. bener kayak dibuang gitu sama ibunya seharian gitu kayak padahal enggak gitu. Nah, itu biasanya cara anak mengekspresikan dia butuh mamanya nih hari ini karena hari ini tuh lebih sibuk dari biasanya. Jadi kadang tuh aku reflect balik, hari ini sudahkah aku mengisi tangki cinta anakku sehingga dia nggak berulah terlalu banyak, atau misalnya ternyata hari itu anak sedang menghadapi sesuatu yang cukup berat, misalnya kayak di sekolah baru gitu ya, dia lagi adjustment gitu, terus dia setiap lihat kita tantrum itu sebenarnya salah satu, misalnya kalau ngelihat mamanya atau papanya tuh tantrumnya makin menjadi gitu, bersyukurlah karena berarti trustnya anak, rasa percaya dan amannya dia tuh sama kita tuh dapet gitu. Karena kalau di sekolah tuh kan kayaknya sering nggak misalnya ayah dan ibu atau bu dokter gitu kayak aku ya, kalau di sekolah dapat laporan gurunya kayaknya anaknya mandis aja, begitu pulang tuh ada aja. Nah itu tuh kayak kita Beda. iya gitu. Jadi ketika kita ngelihatnya kayak gitu gitu ya, itu sinyal buat kita jadi lebih mudah untuk memahami, oh ya mungkin ini ada sesuatu kebutuhan yang belum aku kasih. Terakhir, kadang kalau kitanya sebagai orang tua lagi capek, biasanya kalau anak cuman menggerutu, aduh mama tolongin, oh tenangin sedikit, itu kalau kita lagi nggak capek, kita ngelihatnya itu, oh ya anakku lagi butuh aku, atau misalnya oh anakku lagi capek. Tapi kalau kitanya yang lagi capek, dia cuman baru ngomong mami aja itu kita udah marah gitu. Kita udah menganggap itu tantrum gitu. Jadi cek lagi balik ke kita secara sisi psikologis dan juga tadi kebutuhan tangki cinta anak terpenuhi atau enggak. Dan itu bukan masalah manipulasi ya teman-teman sesama parent sekalian. Kira-kira gitu sih dok. Jadi mungkin kayak ya ini bisa jadi kalau misbehave seharian ada nggak yang berbeda dari interaksi kita secara intensnya gitu, apakah ada yang berkurang, terus adakah adjustment atau penyesuaian yang sedang dialami sekarang atau perubahan yang sedang dialami. Jadi bisa jadi itu berkontribusi terhadap misbehave-nya dia nih seharian ini ya, sebagai bentuk komunikasi kebutuhan dia yang belum terpenuhi gitu. Iya. Pokoknya berarti dia itu ingin menyampaikan sesuatu, pemenuhan kebutuhannya anak kita gitu ya. Betul, Bu Dokter. Oke. Oke. Eh, Berikutnya nih Mbak Saskia, terus gimana nih kalau misalnya anak kita tantrum, gimana manajemen emosi orang tua biar kita nggak meledak? Kan kalau misalnya kan semua Mm-mm. orang tuh selalu bilang, kita tuh dokter anak, psikolog selalu bilang, anak itu mencontoh. Jadi kalau misalnya kita meledak-ledak kan berarti contoh yang tidak baik buat anak kita. Jadi kalau misalnya anak kita lagi tantrum, baiknya kita gimana nih? Kita ngapain supaya kita nggak meledak-ledak nih? Iya, ini tuh yang menarik. Karena kan kadang kita tuh mikirnya selain nggak meledak-meledak, kadang-kadang orang tua mikir kalau nggak dikasih, kalau nggak ajarin anak ini akan kurang ajar gitu kan, karena dia akan terus-terusan. Keterusan. Iya, jangan jangan alus-alus banget gitu. Ya sebenarnya itu lebih ke, jadi aku suka bilang kayak sebenarnya kan otak kita tuh dari zaman dulu sampai sekarang diciptakan yang di atas Allah Subhanahu wa taala tuh sama ya gitu. Dan itu tuh ada sistem yang namanya fight or flight, atau kalau ada sesuatu yang bahaya kita akan ngelawan atau kita akan kabur gitu. Nah, kalau Oke. otak kita tuh walaupun dia organ tercanggih ya katanya gitu kan, mungkin dokter juga bisa klaim hal-hal lain gitu, aku nggak tahu, tapi dia belum bisa membedakan mana bahaya yang bener-bener mengancam, mana bahayanya itu yang nggak ngancem-ngancem banget. Biasanya kalau kalau yang bahaya mengancam tuh kalau kita buka ruangan terus ada beruang gitu kan serem ya. Tapi buat anak kecil, mata mamanya melotot, suara ayahnya tuh meninggi, itu efek di otak sama kayak kita buka pintu terus ngelihat beruang. Nah, itu kan ngebuat anaknya jadi stres gitu kan. Jadi kalau kita logikanya berarti kalau anak lagi marah, lagi tantrum, terus kita juga melotot, berarti anak itu akan ditambahin dengan ada beruang depan mata dia gitu. Jadi instead of dia jadi lebih tenang, malah jadi lebih kejar gitu. Atau dia jadi takut diem aja. Walaupun jadi kadang kita mikir diem aja nih gara-gara akhirnya berhasil di treatment kita, enggak. Itu dia stres banget. Dan mungkin Bu Dokter ini juga bisa nambahin kayak kalau stres itu kan badan kita semua berhenti bergerak sesuai SOP-nya ya. Oke. Jadi kalau terus-terusan kesian gitu sebenarnya. Nah, di sini jadinya penting untuk orang tua tahu bukan hanya sebagai role model, tapi ngebantu ketenangan anak tuh gimana. Yang pertama udah pasti kita jangan tantrum dulu gitu. Nah, caranya gimana? Karena banget emang anak tuh tantrum bikin kita tantrum ya. Kalau yang quick fix-nya atau cara cepatnya itu beda-beda tiap orang. Biasanya dicoba ada yang kita nafas dulu gitu ya sebentar sambil nafas. Kan ada waktu tuh anak misalnya lagi nangis gitu, ya udah kalau dia lagi nangis terus kita mau langsung ngajak ngomong, yang namanya otak logika untuk diskusi sama lagi emosi nggak bisa bareng gitu. Jadi kita ya udah ada dulu nggak apa-apa, mama mau napas dulu gitu, jadi kita ngomong gitu, atau ada yang cuci muka dulu, ada yang minum dulu, ada yang istighfar, ada yang self talk, sabar sabar Saski gitu kan.
Nah, beberapa kali karena butuh cepet kan, kadang kalau nggak ada yang bantu di rumah baru kita lihat nih anaknya. Tadi kita sempat bahas ya Bu Dokter, ada grafiknya, kita ngelihat oh sekarang masih intens nangis guling-guling, yang penting kita taruh di spot yang aman, jadi kalau dia nubruk atau apa ya nggak apa-apa gitu. Nah kemudian kalau udah mulai terisak-isak tanya mau dipeluk apa mau gimana gitu, jadi kita fokusnya sama perasaan dia. Kamu lagi marah ya, lagi sebel ya gitu. Nanti kalau dulu anakku digituin iya marah gitu, jadi dia lumayan tuh meluapkan kan. Nanti begitu udah terisak kalau selesai baru kita ajak diskusi. Tapi step itu bisa kita lakukan kalau kitanya emosinya udah mereda. Kita sama anak sama, kalau tinggi banget otak logika kita nggak jalan juga gitu. Jadi better kita coba cara cepatnya, teman-teman cari sendiri nafas dulu. Kenapa nafas jadi penting? Setauku nafas ini tuh ngebantu menipu otak kita untuk ini ibu jadi mau marah apa enggak sih gitu, karena kan tenang ya nafasnya gitu. Ngasih oksigen yang banyak sebenarnya ke otak juga, Mbak. Iya betul ya, soalnya kan kayak otak tuh dia cuman baca badan kita lagi ngapain gitu kan gitu, jadi tek, itu dari situ jadinya ngebantu nih ibu untuk tenang gitu. Tapi saat itu kalau yang cara cepetnya gitu. Nah kalau tapi kan yang namanya kita kan hidup kan tiap hari ada tantangan ya, apalagi mama-mama, Iya. papa-papa gitu kan. Makanya setiap hari kita juga harus make sure kesehatan mental kita tuh juga terjaga gitu Bu Dokter gitu, as a mother gitu ya, sebagai seorang ibu. Apakah misalnya kita istirahatnya cukup gitu, terus ada support yang membantu kita juga kalau dibutuhkan, me time kita, self care kita cukup nggak, tangki cinta kita enggak gitu, karena ketika itu penuh kita akan jadi lebih sabar juga, lebih positif ke anak juga. Ditambah correct me if I'm wrong Bu Dokter gitu, sepengetahuan aku di riset-riset terakhir tuh menjaga nutrisi kita itu tuh berpengaruh juga sama kondisi emosional kita dan juga olahraga gitu, sehingga itu ada cara long term dan ada cara yang cepat tadi, dan dua-duanya kurasa harus dijalankan supaya kita sebagai orang tua juga apa ya, manajemen emosinya terjaga, jadi menghadapi hal itu tuh juga lebih mudah gitu dari hari gitu. Jadi supaya mom bisa menjaga emosinya, peran dad ini sangat dibutuhkan sekali ya, Mbak Saskia ya. Banget. Ya, harus Ya, banget. ya. Terus tadi nih menarik sekali itu kan tadi kan Mbak Saskia lebih banyak mencontohkan kalau di rumah nih. Nah ini Mm, kalau misalnya kita kayak di mall, anak kita umur 3 tahun di depan toko mainan sampai guling-guling, terus gimana kan kita bilang ya, sabar 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 gitu. Semua orang ngelilingin kita ngeliatin anak kita yang guling-guling. Gimana yang harus kita lakukan nih? iya, biasanya kalau di tempat umum itu memang kan ya itu tadi juga baru kejadian, tadi baru pergi gitu, dia juga ngambek sama. Nah, biasanya kalau kayak gitu, aku bawa ke tempat yang agak lebih sepi gitu, karena buat kita menenangkan diri juga lebih gampang kan gitu. Terus first thing first, biasanya pertama-tama tuh aku duduk sejajar semata anakku, atau kita ngomongnya tuh eye level gitu. Kenapa? Karena itu ngebantu dia buat ngelihat kita fokus, jadi dia juga nggak kayak gini, nggak pusing dan fokus sama apa yang kita omongin gitu kan. Nah, kalau udah dipisahin di tempat yang agak lebih sepi, misalnya mau nangis, masih marah, biasanya aku ngomong dulu gitu. uh, apa namanya, oh kamu masih marah ya karena misalnya nggak boleh beli mainan, ya udah nggak apa, marah dulu aja gitu, jadi sebel ya gitu. Biasanya kalau kita sebutin emosinya, anak tuh ada keterbukaan untuk oh mamanya ngerti nih aku ngambek gitu, tapi kan dia tidak bisa, oh dia nggak dapet mainan kan, jadi perlu waktu untuk menenangkan bentar gitu. Jadi kalau udah dibawa udah lebih tenang, nanti kita lihat tuh tadi lagi udah mulai belum ya agak tenangan gitu, nanti kita ngomong lagi. Jadi kamu tadi marah karena ini ya. Terus dia mulai iya, oke. Baru kalau dia udah bisa diajak bicara, baru kita ngomong. Nah, kita kan baru tuh masuk kemarin kan kita udah beli mainan misalnya, atau kita udah punya, atau kita belum perlu mainan. Kita bisa kasih opsi. Biasanya aku kasih opsi. Kalau misalnya kita mau nunggu di sini, kamu say bye dulu ke mainannya, atau kita mau ganti jalan-jalan ke tempat lain gitu. Atau misalnya kalau anaknya bisa tanya sekarang selain mainan ini kamu maunya apa gitu. Jadi ngajarin anak untuk punya opsi, untuk punya pilihan, itu membantu mereka juga punya kontrol akan keputusan mereka gitu. Nah ini kalau dibiasakan lumayan. Jadi kebetulan aku melakukan hal ini dari dia bisa awal ngomong banget gitu. Jadi tadi kayak dia mau kan di apa namanya di satu mall ini lagi ada banyak pameran superhero gitu ya. Terus dia kepingin ngambil mainan yang ngamuk, nggak boleh kan, udah kan kita kemarin kamu baru ulang tahun gitu ya, udah kamu tunggu dulu, kalau pas udah ya sekitar memang negosiasinya lama lah 15 sampai 20 menit, terus ya udah gitu, itu bisa dilakukan. Yang penting kita ya tenang, karena
emosi tuh apa ya, menular. Jadi dia tahu kalau ibunya makin gak tenang, dia juga makin gak tenang. Kita jangan saling menularkan. Intinya gitu sih, kita nggak perlu malu, kita bawa aja ke tempat sepi, kitanya tenang, anaknya tenangin dulu, baru setelah semua tenang, kita baru kasih logikanya gitu. Oke. Ini penting ya, Mom and Dad, kalau misalnya lagi anak kita lagi nangis-nangis, guling-gulingan di depan toko mainan, bukan berarti kita harus langsung beliin ya, Mbak Saskia ya, daripada malu, udah kita beli aja. Dan yang penting juga adalah support dari kakek neneknya. Kadang-kadang kakek neneknya, udah dah, nenek beliin. Udah Udah. kakek beliin aja. Itu pasti semua akan mengalami kayak gitu. Oke. Nah, kalau terkait time out nih, Mbak Saskia kan dari dulu tuh sering banget ya kita bilang nih, kalau misalnya anak tantrum, kita pakai time out untuk menegakkan disiplin. Nah, gimana nih tipsnya dari Mbak Saskia? Oke nggak tuh time out kayak gitu untuk anak-anak kita? Sebenarnya gini ya, memang teori tuh, maksudnya secara penelitian tuh juga pro kontranya banyak masalah time out. Tapi sepengalamanku sih, kalau misalkan kita terlalu sering menggunakan time out tuh anaknya juga jadi udah apa ya, udah terbiasa gitu. Dia kayak sebenarnya nggak dapet Esensinya. gitu loh. Iya, jadi dia kayak udah ya coba time out doang, dia tetap marah gitu. Jadi sebenarnya yang kita sebenarnya kan ketika tantrum itu kan ini kan masalah emosi. Emosi yang sehat itu seperti apa, itu goal kita gitu. Emosi yang sehat itu adalah ketika anak atau seseorang bisa menyadari, mengelola dan mengekspresikannya dengan cara-cara yang sehat. Jadi bukan berarti nggak boleh ngamuk, nggak boleh kesel, tapi ada banyak cara untuk bisa meluapkan rasa-rasa nggak nyaman itu gitu. Sehingga dari terus tekniknya apa? Nah, kita tuh dari awal memang udah ngajarin anak untuk tahu dulu nih, kenal banyak emosi itu seperti apa gitu. Jadi instead of kita misalnya kita time out, ya udah cara pertamanya supaya dia tahu bisa membedakan kamu nih kesel, kecewa, marah atau sedih, karena itu tuh masing-masing emosi tuh beda loh cara untuk menyelesaikannya gitu. Makanya kita sebut dari situ. Jadi pertama sih validasi ini dulu yang lebih penting ketimbang tekniknya tuh apa. Kadang-kadang kalau emang ada anak yang kayak anakku, dia nggak bisa langsung dipeluk, dia men-time out diri sendiri. Sebenarnya bukan men-time out ya, dia bergeser aja, butuh jarak gitu. Jadi oke, ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Nah yang kedua, untuk masalah pengelolaan ini balik lagi tergantung usia. Nanti kalau misalnya dia udah mulai agak tadi ya, udah kayaknya grafiknya udah mulai turun gitu. Nah, kita bisa ngajarin tuh beberapa cara nafas. Misalnya, kadang yang gampang ikutin tangan aku ya. Coba tarik nafas dulu, turun lagi gitu. Atau coba kadang dulu aku kayak yaudah ya, yang bisa hitung, bisa ya udah bisa hitung sampai 10, tutup mukanya, nanti mami hitung sampai 10 sampai 1 to 10. Nanti kalau udah 10 berhenti ya. Ya udah 10 sih masih nangis, tapi kan dia udah ada persiapan nih. Oh, menjelang 10-nya Udah tuh mulai turun grafiknya ya, udah mulai turun ya ketika. cara-cara itu kan salah satu pengelolaan. Terakhir kita ajak ngomong, misalnya kan kita pingin dia mengekspresikan dengan sehat. Jadi misalnya, oh iya tadi marah ya karena ini apa, kira kenapa marahnya? Kita bisa kayak kasih opsi karena ini atau ini. Terus menurut kamu bisa ngapain lagi gitu. Jadi sehingga si paket untuk punya emosi yang sehat yang 3 term tadi tuh itu semua bisa terpenuhi dari sisi si anak, dari mulai dia menyadari, mengelola sampai mengekspresikannya dengan cara yang lebih bisa diterima dan sehat. Kira-kira gitu sih. Makanya mungkin fokusnya bukan di tekniknya, tapi apa sih goal kita dalam menerapkan hal-hal yang mau kita terapkan ke anak ketika mereka sedang mengalami tantrum itu. Gitu. Oke. Nah, ini banyak juga nih mom and dad yang tanya sama kita, maksudnya, dok sebenarnya kita boleh nggak sih kalau misalnya emang anak kita tuh tantrum, terus tantrumnya tuh sampai membahayakan, terus kadang-kadang suka keluar kata-kata yang memang tidak seharusnya diucapkan oleh anak-anak gitu, mungkin karena pengaruh dari gadget, pengaruh dari TV. Boleh nggak sih kita ngasih hukuman badan kayak nyubit, nyentil, atau mukul? Ini gimana nih dari Mbak Saskia? Iya, itu dulu kan itu jenis punishment-nya tuh corporal punishment-nya. Kita bilangnya kekerasan gitu. Maksudnya, ya walaupun kata menurut kita, aku sendiri cuma dikit gitu. Tapi sebenarnya bukan masalah dikit banyaknya nih para papa dan mama, bapak dan ibu gitu ya. Tapi sebenarnya adalah balik lagi, goal kita ketika kita misalnya ada perilaku yang gak baik dari anak yang kita gak nyaman. Misalnya berkata kasar, atau mungkin dia memukul, melempar, dan lain sebagainya. Goalnya kan sebenarnya supaya dia tuh mengerti kenapa hal itu nggak boleh dilakukan. Bukan sekedar nggak boleh karena menurut orang tuanya nggak boleh.
Karena kalau kayak Hmm. gitu, nanti kalau nggak ada kita, dia kayak gitu, gitu. Nah, jadi yang kita perlu perhatikan adalah ketika kita itu melakukan misalnya kayak mukul atau nyentil, tadi aja kita teriak atau kita melotot aja, itu udah ngebuat anak ngerasa kita kayak beruang atau singa gitu ya. Apalagi yang lain-lain. Sehingga mungkin pada saat itu dia berhenti. Tapi berhentinya bukan karena paham, tapi respon untuk menahan ketakutan itu aja. Tapi dia nggak ngerti secara logika kenapa itu nggak boleh. Sehingga nanti besok-besok akan keulang lagi ketika kita nggak ada misalnya sama teman sekolahnya. Jadi itu cuma kayak ganjelan sementara gitu. Makanya biasanya kita kalau misalkan sebenarnya kita mau ngasih tahu anak bahwa kita tuh juga nggak nyaman perilaku dia, itu banyak sekali caranya. Kalau buat aku biasanya misalnya ya dia main sesuatu terus marah terus dilempar gitu. Nah itu biasanya aku treatmentnya selalu oke, kita udah punya peraturan dari awal, boleh main tapi kalau mainannya dilempar pilihannya dua, kita berhenti main atau kamu cari mainan yang lain, terus mainannya mami pindahin dulu ya ke atas gitu. Itu tuh tanda-tanda aturan yang tidak bisa diubah gitu ya. Pokoknya suara kita juga harus serius gitu. Jadi misalnya kayak oke, karena mainannya dilempar kita stop main, kamu boleh pilih mainan baru, oh ya udah nggak usah main sama sekali, mainan ini aku taruh. Itu kan bisa. Ya selalu kita ngomong mana kita buang nih atau kita jewer gitu. Nah itu Hmm. karena nggak ngajarin sesuatu ke dia kan. Terus misalnya mukul gitu. Eh, aku nggak, kita bisa bilang aku nggak suka dipukul karena dipukul itu rasanya nggak nyaman gitu. Kalau kamu mau pukul, aku nggak mau main sama kamu dulu. Sekarang kamu duduk dulu. Nanti kabarin aku kalau kamu udah lebih tenang gitu. Jadi sebenarnya banyak banget. Yang penting dia tahu kenapa itu nggak boleh. Kadang-kadang kita harus gunain kalimat yang sama. Kalau aku ke anakku biasanya kita ngomongnya be gentle gitu supaya dia nggak terus mukul. Atau kalau dia misalnya sengaja memukul, kita bilang kita ajarin gitu. Ada cara soft and hard. Karena kadang-kadang anak itu motoriknya memang dok ya. Jadi kadang-kadang Iya. dia mukul nggak tahu kalau itu sakit banget. Nah, nih, ini soft tuh kayak gini, hard tuh kayak gini. Jadi sebenarnya itu semua tuh opportunity buat belajar. Tapi tidak ada penelitian yang mensuggest atau bahkan aku sebagai praktisi yang di lapangan untuk boleh tuh melakukan si itu, karena itu hanya ganjalan sementara yang akhirnya besok-besok anak mengulangi lagi hal yang seharusnya nggak mereka lakukan gitu sih. Oke, benar. Eh, ini kadang-kadang ya kalau misalnya kita anak tantrum, terus kita tuh udah kayak menjaga diri kita nih, udah kayak sabar, sabar, astagfirullah, astagfirullah gitu. Tapi kan kadang emosi kita ya, namanya manusia gitu ya, terus Mm, tiba-tiba kita pengen meledak nih. Pengen mm, meledak, tapi karena kita takut kita meledak depan anak kita walk out. Itu boleh nggak? Apakah nanti anaknya berpikir, kok aku dicuekin ya sama mama? Itu Kalau gimana, Mbak Sas? karena mungkin kita ngeliatnya walk out ya, tapi menurutku cari waktu untuk diri sendiri dulu, nafas supaya nggak terlalu apa ya meledak, itu boleh dilakukan dengan beberapa syarat. Satu, Oh, kita kan ruangan yang kita tinggalin anak itu aman. Kemudian kalau ada orang yang menggantikan kita dulu lebih baik. Terus kemudian kedua, kita komunikasi jelas ke anak. Mama nih lagi nggak nyaman, kamu juga lagi marah, boleh ya, mama mau ke kamar dulu sebentar. Diinfokan ke anak juga kita mana, atau lebih baik juga kalau dia bisa lihat kita di sebelah mana gitu. Jadi anak itu nggak merasa ditinggalkan gitu. Karena itu kayak apa ya istilahnya, kalau kita langsung walk out kan dia kayak oh berani dicuekin gitu kan. Terus nanti kita mm-mm. juga kapan kira-kira kita akan kembali. Misalnya mama minum air segelas dulu, nanti habis itu mama balik ya gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi kadang-kadang kan kita emang butuh kayak aduh biar reda dulu ya suaranya. Tapi boleh banget dilakukan asal ada beberapa syarat tadi. Kita kabarin anaknya, kalau bisa dilokasi lebih bagus. Kalau misalnya ada apa ya, kita selain ngabarin tadi tuh kita memastikan juga nih ruangannya itu aman dan ya udah itu tadi kayak kita kabarin lagi kapan sih kita akan kembali. Jadi boleh aja. Kalau itu kan bukan walk out ya, kita minggir dulu sementara nanti kita balik lagi gitu. Sebentar nanti balik lagi kok. Iya. Oke. Oke. Sekarang Mbak Saskia kita jawab pertanyaan dari Mom and Dad yang udah nanya ya di Boleh. eh, kolom chatnya. Oke. Mbak Saski, kalau anak udah seumur 6 sampai 7 tahun, terus marahnya cukup besar, kapan saya harus waspada marah meluapkan emosi atau yang harus kita cek? Gitu. Jadi Oh, ini kayaknya sih, mom ini kayaknya anaknya sudah umur 6 atau 7 tahun, karena tadi kan Mbak Saski juga bilang ya, kita tantrum itu kita biasanya sampai 4 tahun. Nah, di atas umur segitu, 6-7 tahun, anaknya tuh marah yang sangat besar. Kapan kita harus waspada kalau ini emosi yang salah, atau kapan kita harus cek ke dokter atau ke psikolog? iya, kalau 6 sampai 7 tahun
lihat lagi nih Ibu gitu kayak misalnya bentuk marahnya tuh seperti apa. Kalau bentuk marahnya masih sama dengan misalnya guling-guling, teriak-teriak, banting-banting gitu ya, itu kan masih sama dengan kematangan emosional yang sebelum usianya gitu. Nah mungkin ini Iya. nih dicek gitu ke apa namanya ke psikolog gitu. Biasanya nanti kan kita wawancara dulu orang tuanya, terus kita observasi anaknya. Mungkin ada hal-hal tertentu, entah bisa dari pola pengasuhan, entah mungkin anaknya lagi ada masalah tertentu di sekolah, atau misalnya ada masalah sensori dan lain sebagainya yang nggak terpenuhi sehingga keluarnya kayak gitu gitu. Jadi ketika kapan kita harus waspada yaitu ketika 6-7 tahun misalnya salah satunya terus kok bentuknya masih sama kayak dia waktu balita nih marah gitu. Terus Oke. juga si tantrumnya ini tuh mengganggu kegiatan dia sehari-hari dari mulai yang basic-basic dari dasar lah kayak untuk tidur, berteman, menyelesaikan tugas sekolahnya dan lain sebagainya. Terus yang terakhir kalau sudah sering banget menyakiti orang lain, sekitar dan diri sendiri itu harus dibawa untuk dicek lagi. Ini tuh ada apa gitu. Kalau nggak salah juga nanti di Primaku 3 generasi itu seminggu akan ada di forum ya untuk bisa chatting nih untuk nanya-nanya di awal dulu gitu. Kira-kira bener nggak nih nanti mama yang bertanya tadi bisa lebih detail tuh nanya di teman-teman psikolog rekan-rekan di situ di 3 generasi untuk tahu ini perlu nggak ya penanganan lebih lanjut atau ternyata ya masih taraf wajar tuh emosi anak 6 tahun seperti itu gitu. Oke. Dan mungkin juga umur 6-7 tahun kan mungkin baru masuk sekolah ya. Tadi seperti yang Mbak Saski Bu, bilang, dia mungkin baru adaptasi di sekolah, baru masuk sekolah, ketemu orang baru. Mungkin mm, emosinya itu. apalagi kalau baru minggu ini ya karena minggu ini baru masuk gitu. Oh, Nah, apa nih iya, gitu. terus udah masuk, terus ada yang COVID ini online lagi. Jadi makin emosi lagi, udah Nah, seneng-seneng ketemu ya, sama teman-teman ya. Udah seneng-seneng ketemu teman, terus ya kita nggak sekolah lagi. Jadi emosinya dia langsung naik lagi. Oke. betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Saskia, ini yang Mbak banyak banget Mam Ded juga tanya nih, kalau di praktek juga tanya, dok ini anak saya apa emosinya karena sugar rush, apa karena konsumsi gula terlalu banyak, itu bisa berpengaruh kayak dok sama tingkat emosional anak gitu. Apa saya harus ngurangin gula dok anak saya, atau saya harus ngurangin apa gitu dok supaya anak saya nggak keseringan tantrumnya? Nah, ini nanti Bu Dokter Dini bantu jawab aku ya. Ini yang menarik waktu itu tuh karena memang beberapa tahun lalu ya 2 tahun lah, sekitar 2 tahun tuh di psikologi tuh aku kenal dengan kita kenal dengan riset-riset sebenarnya dari 2019 sih namanya gut brain axis gitu. Jadi apa yang kita masukkan ke pencernaan itu ngaruh ke cara kerja otak termasuk emosi kita dan Ah, sumber kredibel itu tuh menyebutkan 90% pengaturan emosi kita tuh berasal dari sistem pencernaan kita juga gitu. Jadi makanya you are what you eat juga apa yang kita ya. terutama anak-anak nggak anak-anak doang ya dok kita juga gitu. Jadi Ah, masuk misalnya gula mungkin hal-hal yang nggak terlalu bernutrisi dan bukan cuma masalah nutrisinya tapi juga proses bagaimana makanan itu tuh uh, terjadi itu juga matters gitu buat ya pasti kan kalau prosesnya nggak benar nutrisinya juga jadi nggak benar ya dok gitu itu jadi membuat masalah emosi juga terjadi gitu jadi ketika kita ngomongin emosi namanya kesehatan itu nggak bisa kita lihat dari sisi kesehatan mental doang fisiknya juga ada gitu ya. jadi kita udah ngajarin nih udah ikut kelas parenting udah apa gitu tapi pemenuhan gizinya nggak dicukupi dengan benar gitu ya bisa aja ada ekses dari sana gitu aku mau coba konfirmasi dokter Dini itu bener nggak ya karena kalau dari research yang aku baca kan gitu tapi di area gizi atau kayak ya makanan itu bukan bukan hal yang disarankan oleh dari psikolog bisa langsung gitu biasanya kita tektokan sama dokter gimana tuh Bu Dokter. Iya. Oke, kalau misalnya terkait masalah gizi, balik lagi. Kan tadi juga sudah dibilangin ya, kalau misalnya anaknya lapar, dia tantrum. Kalau misalnya dia eh, terlalu kenyang, mual, dipaksa makan sama orang tuanya. Sering banget kita ketemu yang, dokter anak saya nggak mau makan, dia dipaksa, dipaksa. Itu juga bisa bikin tantrum. Jadi sebenarnya kalau misalnya gizi itu sangat keterkaitan. Jadi tadi kan Mbak Saskia bilang, kita jangan hanya mikirin mentalnya, tapi kita lihat di fisiknya juga. Dan begitu pun di fisik juga. Kita nggak bisa, dokter anak juga nggak bisa kita memikirkan masalah fisiknya aja tanpa memikirkan mentalnya. Betul. Kalau misalnya kita evaluasi, misalnya anaknya sering tantrum, biasanya kita juga tanya-tanya nih. Pertama kan pasti kita pikirkan yang tadi seperti Mbak Saskia bilang, ada masalah infeksi nggak, ada masalah organik nggak istilah kita, ada masalah sakit nggak, karena anak sakit pasti tantrum. Betul. Ya, itu kan wajar. Anak sakit itu pasti akan rewel. Kita aja kalau sakit rewel ya Mbak ya. Kita aja yang orang tua sakit rewel, sakit kepala, mami nggak mau diganggu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya balik lagi. Untuk masalah gula, balik lagi kita
semua ada kebutuhan gula, tergantung usianya. Anak di bawah 1 tahun sama anak di atas 1 tahun itu pasti beda kebutuhan gula per orang. Pada dasarnya itu kita yang penting kita makan itu adalah tidak boleh terlalu berlebihan dan semua harus mencukupi gizi seimbang yang sekarang lagi didengung-dengungkan oleh dokter anak untuk Ya, mencegah betul. stunting. Harus makan karbohidrat, protein, lemak, semuanya harus dimakan. Harus Dan up ya. dengan feeding rules, ini ada iklan sedikit dengan feeding rules, jadi nggak boleh anak itu dipaksa sampai anaknya pengen muntah, itu nggak Oh iya tuh feeding rules tuh penting banget. Itu sangat menyelamatkan sih. penting. Penting banget. Oke, Mbak Saskia, pertanyaan terakhir nih karena waktunya udah mau habis ya. Iya. Um, ini masalah gadget, karena Hmm, mungkin ada mambet yang udah terlanjur ngasih gadget ke anak dari kecil, jadi sehingga 1 tahun 2 tahun dia udah terbiasa megang gadget. Ini mm-mm. ada yang nanya kakaknya, oh ada kakaknya yang ikut, perhatian banget sama adiknya. Adekku kalau dijauhin dari gadget katanya suka tantrum. Kadang kita udah sabar, tapi kalau dikasih terus kok kayaknya kebiasaan. Gimana cara ngatasinnya ya? Ah, Dari Reina Zahra. gadget ini emang bener-bener sih, itu kita harus aware banget karena banyak manfaat bagusnya, tapi juga semua benda itu tergantung kita gimana gitu. Jadi kalau kita lihat aja sehari, sebenarnya kan ada aturan tuh ya dari AAP ya dok ya. Kalau nggak salah sih itu nanti bisa dicari sama teman-teman. Kayak di usia di bawah 8 tahun. Jadi baru baru boleh banget tuh 2 tahun sebenarnya kita kasih, itu pun sebaiknya video call nih atau kayak gini nih. Jadi ngobrolnya tuh langsung karena masalahnya ada interaksi yang langsung spontan. Jadi kalau teman-teman tahu nih ada beberapa acara edukatif itu udah pernah ada yang meneliti, dia tuh untuk ganti dari satu scene ke scene lain tuh pendek banget, kayak cuman 4 detik sampai 8 detik. Jadi ada kan kartun yang kita nonton kayaknya awkward, itu cuma 4 detik sampai 8 detik. Kalau anak lihat buku itu tuh bisa satu menit sendiri untuk ganti ke halaman yang baru gitu. Jadi kenapa kenapa aturan itu dibuat tuh semua ada alasannya gitu. Jadi kayaknya susah ya kalau 2 tahun baru mulai ya, kecuali mungkin kakek nenek mau video call lah ya sebelum itu gitu, ya kayaknya nggak apa-apa kalau sebentar. Nah, nanti juga dilihat lagi setelah 2 tahun ke 3 tahun, misalnya sehari tuh ada perpotongannya tuh 30 menit kah, 1 jam kah gitu. Nanti kalau udah 8 tahun ke atas udah masuk usia SD misalnya atau udah sekolah yang virtual, gitu nanti kita libatkan lagi bukan cuma tentang jamnya tapi juga tentang dia tuh berkegiatan apa. Karena kayaknya kalau misalnya anak kecanduan Zoom kelas tuh kurang mungkin ya gitu. Jadi sebenarnya Joko juga males ya dok gitu kan. Oh, benar. Sebenarnya kita ngeliatnya kalau dari bar jam tuh kayak gitu. Nah nanti dilihat nih, sekarang adiknya sehari mainnya berapa lama gitu. Kalau Teteh masih 1 jam, oh ya mungkin nggak apa-apa. Jadi kalau triknya biasanya itu kalau aku ibu-ibu aku ngebagi tuh, misalnya sekarang aku cuman kan 4 tahun nih, aku kasih tuh 1 jam secara umum. Nah 1 jam itu 30 menit aku bagi, dan 30 menit aku bagi lagi per 15 per 15 itu pakai alarm. Jadi karena anaknya belum bisa menandakan waktu kan, jadi dia pakai bunyi nih alarm ini. Tiap balik lagi tiap anak itu beda-beda kesiapannya. Kita juga sama, misalnya kita lagi asik nontonin sesuatu terus tiba-tiba disuruh selesai kan kita marah. Jadi sebelum misalnya 5 menit atau 10 menit sebelum selesai kita udah mulai masuk nih, itu kamu lagi apa sih? Jadi mulai nih fokusnya diarahin ke kita dulu supaya dia bisa jawab. Nah kemudian ada kegiatan transisi sebelum misalnya, oke, abis selesai nonton sekarang kamu mandi. Biasanya dia marah karena abis seneng kok ke kegiatan yang baru lagi. Karena biasanya nggak menemukan kegiatan yang sama menyenangkannya lagi. Coba kita cari tahu anak atau adik itu senangnya ngapain. Jadi dapat tuh dia transisi sebelum melakukan kewajibannya. Dan itu enaknya kalau kita ada jadwal konsisten, si adik ini atau anak ini akan tahu besoknya dia kapan bisa ketemu gadgetnya lagi, jadi mengurangi tantrumnya dia. Plus jangan dikasih, ini selalu dokter juga bilang 1 jam sebelum tidur lagi makan ya dok, jangan Iya, dikasih, betul. jangan Biar dijadi. makannya banyak, Dok. Biar makannya banyak. Itu nanti Ya. bisa sendiri tuh dok yang masalah itu gitu. Nah itu benar-benar harus dijaga banget tuh teman-teman. Makanya kita sebagai orang dewasa yang role modelnya juga harus melakukan hal yang sama juga di depan mereka. Itu yang paling berat, jujur aja buat aku itu paling berat gitu, soalnya kadang-kadang kayak ada notifikasi ada apa gitu. Jadi intinya bisa lakukan dengan kita lihat dosisnya per harinya, terus kita lihat apa yang dia akses di situ kita atur juga, terus pengaturan jamnya tadi bisa pakai alarm, kemudian jangan lupa kegiatan transisi, dan juga pembiasaan dia ketemunya kapan aja sehingga dia nggak Ya. tantrum setiap saat di waktu yang random karena dia pengen gadgetnya itu, karena dia udah tahu nih kapan. Awal-awal kalau perubahan pasti naik turun banget, tapi kalau udah percayalah itu enak banget. Kayak kalau anakku sekarang kalau udah bunyi dia udah matiin sendiri, udah selesai gitu ya. Jadi harus Dan pelan-pelan. yang penting juga
harus ada kegiatan yang lain ya dok. Maksudnya kita Mbak, maksudnya kita udah larang-larang dia gak nggak boleh pakai gadget, tapi dia juga diem aja nggak ngapa-ngapain. Terus saya mau Iya. ngapain gitu. Hmm. Jadi Iya. dia harus punya kegiatan yang lain kalau lebih gitu. Aduh, Mbak Saskia ini menarik sekali sih ceritanya. Nggak pengen selesai sebenarnya sih, tapi udah jam segini. Mbak, kalau gitu boleh closing statement nih dari Mbak Saskia nih tentang tantrum. Apa tips-tips yang paling bisa untuk atasi anak tantrum dan untuk mencegah supaya kitanya jangan ikut-ikutan tantrum secara singkat dari yang tadi telah Mbak Saskia sampaikan ke kita. Yes, pertama aku mau makasih dulu buat Bu Dokter Dini yang sudah rela kita terjadi nih ya, walaupun agak telat teman-teman juga sudah di sini. Ya, mohon maaf. Mau ya nggak apa-apa lah, namanya juga online ya, suka ada-ada aja. Nah kalau kita ngomongin tantrum, jangan kecil hati kalau anak kita tantrum, karena ternyata tantrum ini sebenarnya kan sebuah perkembangan yang sehat ya. Karena mereka emang harus seringkali melalui itu tuh supaya bisa menyadari, memahami dan mengelola perasaannya gitu. Terus tips-tipsnya ya seperti pada umumnya, kita akui dulu lah, kita validasi dulu perasaannya, terus kita baru kalau udah tenang. Tapi first thing first, kitanya sebagai orang tua tuh harus tenang dulu, harus nyaman dulu. Dan karena hari ini kayak informasinya banyak banget, terus mungkin banyak yang baru paham atau tahu sesuatu atau mengamati sesuatu, mungkin masih mau ditanya. Kebetulan tim 3 generasi nih, psikolog-psikolognya sekarang ada nih, ada di aplikasinya Primaku, lagi ada bannernya. Bisa Hmm. nanti bisa chat di forum ya, nanya kira-kira tadi tuh ada yang nggak dari omonganku, atau mungkin ada yang mau ditanyain terkait kasus anaknya. Nah itu bisa dibantu oleh tim psikolog kami, supaya kadang-kadang kan tantrum yang dialami satu ibu dengan yang lain tuh biasanya berbeda ya dok, jadi nggak bisa dijawab, Betul. jadi bisa ditanya ke teman psikolog yang standby untuk nanti bisa dijawab juga dengan lebih sesuai kebutuhan ayah ibu dan anaknya. Terima kasih dokter Dini. Oke, oke, sip. Jadi Mama Mendet jangan lupa ya download aplikasi Primaku. Jadi di situ lagi ada forum kita kerjasama antara Primaku sama 3 generasi. Mama Mendet yang belum sempat nih banyak pertanyaan yang belum sempat kita jawab, boleh ditanyakan di situ. Nanti akan dibantu sama semua tim psikologi dari 3 generasi ya Mbak Saskia ya. Yes. Oke, terima kasih sekali Mbak Saskia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Istirahat.